Halo semuanya, welcome back to your Comfort Zone Podcast dengan aku Willa Slim yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Nah, jadi mungkin ada teman-teman nih yang belum kenal sama aku. Aku perkenalin diri lagi deh. Kenalin, nama aku Willa Slim, aku Binusian 24, jurusan Global Business Marketing. Nah, untuk podcast kita kali ini itu akan berbeda dari podcast sebelumnya, di mana kita membahas mengenai mental health. Di podcast kali ini kita akan membahas yaitu mengenai internship preparation. Jadi di sini kita akan membahas seputar hal apa aja sih yang perlu diperhatikan saat kalian mungkin bagi border-border atau binusian yang ingin melakukan internship, atau bahkan yang sekarang sedang menjalankan enrichment program nih. Jadi mungkin bagi yang belum tahu juga enrichment program itu apa. Jadi enrichment program merupakan sebuah program dari BINUS di mana kalian bisa berkesempatan nih untuk bekerja di salah satu perusahaan yang kalian inginkan atau yang kalian ingin apply gitu. Jadi buat teman-teman didengarkan sampai habis ya, karena akan ada hadiah menarik nih buat teman-teman pendengar kita. Jadi selama podcast ini berjalan, nanti akan ada kata-kata rahasia nih buat teman-teman untuk temukan. Kita akan memilih 3 orang pemenang dan masing-masing pemenang akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Aku nggak bakal sebutin kode rahasianya apa, jadi kode-kode rahasianya akan ditampilkan seiring berjalannya podcast. Jadi mungkin aku bakalan kasih kata pertama dulu ya buat clue kita yang untuk hadiahnya gitu. Nah, ini mungkin aku bakal ditampilin nih di sini, mungkin di mukaku atau di atas kepalaku. Oke, itu untuk kode pertama ya. Nah, kalian pasti bingung nih, kodenya akan dimasukkan di mana nih? Nah, jadi di description box ini akan ada link form nih buat kalian isi. Nanti jangan lupa untuk mengisi kode rahasianya ya kalau kalian udah mendengarkan podcast ini nggak akhir. Oke, nah aku juga mau mention media partner kita. Jadi podcast ini didukung oleh 7 organisasi mahasiswa. Ada BINUS Student Learning Community atau BSLC, BINUS English Club, BNEC, Himpunan Mahasiswa Sastra Mandarin BINUS University, Himanda, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar BINUS, HIMPGSD, Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual, BINUS University, HIMDKV, Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang BINUS University, HIMJA, dan Fast Response Community BINUS University atau FARCO. Kalau begitu, untuk pembahasan tema podcast ini, tentunya aku nggak bakalan sendirian ya teman-teman. Di sini aku bakalan ditemanin untuk ngobrol-ngobrol nih tentang tema kita oleh 2 seorang pembicara nih, yang tentunya mereka ini sudah mengalami masa magang dan bahkan nih sekarang udah bekerja di perusahaan pilihan mereka. Kalau begitu, ini dia Kak Vito dan Kak Rizkita. Halo Kak Vito, Kak Rizkita, apa kabar? Halo Halo. semuanya, baik. Apa kabar Wiles? Wih, baik juga Kak. Ini soalnya di masa-masa pandemi seperti ini ya Kak, jadi kesehatan itu harus diperhatikan banget sih. Oke, jadi mungkin aku bakalan sekaligus memperkenalkan Kakak ya buat teman-teman nih secara singkat. Jadi di sini ada Kak Vito Christian yang merupakan alumni BINUS University ya. Angkatan berapa Kak Vito kalau boleh tahu? Aku B20, angkatan berapa tuh? 16 ya? Oh iya, Ya, B20. Itu berarti 4 tahun di atas aku dong ya. Udah merasa tua belum ini Kak Vito? Jangan gitu dong. Kayaknya baru kemarin aku di posisimu, sekarang aku di sini. Oke, jadi Kak Vito sudah pernah bekerja nih di perusahaan Nutrifood selama 2 tahun dan 3 bulan. Sudah pernah bekerja sebagai developer internship, business analysis intern, dan IT business analyst. Dan sekarang Kak Vito sedang bekerja di PT Bank Jago. Kak Vito juga pernah bekerja sebagai IT business partner selama 8 bulan dan digital lending value management specialist selama 4 bulan hingga sekarang ya. Gitu. Kalau aku lihat-lihat, Kak Vito ini sudah bekerja lebih dari 3 tahun ya Kak Vito.
Ya sebenarnya kalau dihitung dari masa magang ya, baru 3 tahun lebih. Kalau enggak, sebenarnya masih ya 2 tahun lebih kayaknya. Oh, berarti Hmm. 1 tahunnya itu dari enrichment programnya BINUS gitu ya? Betul. Oh, Mm-mm. oke. Nah, terus setelah Kak Vito, di sini ada Kak Rizkita atau lengkapnya Kak Rizkita Dwi Rachmatia. Kita panggilnya Kak Kiki aja ya, Kak. Benar, Kiki. Nah, jadi Kak Kiki merupakan lulusan dari Universitas Islam Riau. Kalau boleh tahu angkatan berapa nih, Kak Kiki? Angkatan 2013. Jauh dari 2013. kalian. Jauh dari Jauh banget. Kak Vito juga ya. Aduh. Wah, parah Wiles. Ngatain tua nih Kak Kiki, parah Iya, nih. ngomongin Enggak. tua, halo aku. Enggak. Enggak dong, enggak dong. Nah, jadi Kak Kiki ini sudah pernah bekerja di perusahaan April. Nah, Kak, ini kan kita podcastnya mengenai internship preparation nih. Nah, kan Kak Vito dan Kak Kiki ini sudah bekerja udah bertahun-tahun nih. Pasti udah tahu banget dong sudut pandang perusahaan atau sudut pandang Kak Vito dan Kak Kiki sebagai pekerja sendiri, karyawan sendiri. Nah, aku pengen tahu nih, Kak, kalau biasanya sebelum apply intern, itu kita dalam cari perusahaan itu gimana sih biar bisa itu sesuai minat kita gitu. Jadi, oh apa ya yang perusahaan sesuai minat aku? Oh, perusahaan A gitu. Itu kita cara taunya gimana sih, Kak? Kayak contohnya Kak Kiki kok bisa nih sampai perusahaan April gitu yang mungkin seperti yang Kak Kiki bilang tadi perusahaannya prospeknya bagus, sustainability gitu-gitu, dan Kak Vito kenapa mungkin alasannya pengen Bang Jago gini segala macem. Gimana tuh, Kak? Oke, ya mungkin aku jawab duluan ya. Nanti biar Kak Kiki kan pengalamannya lebih panjang nih. Pasti nanti jawabannya lebih bervariasi. Oke. Ya, jadi kalau menurutku sih kemungkinan tuh kecil banget kita bisa dapat perusahaan pertama kali itu langsung sesuai minat kita. Ya, jadi kalau pengalamanku ya, ngelihat aku dan teman-teman seangkatanku dulu waktu kita mau magang, memang sih waktu angkatan-angkatanku kan banyak tuh yang startup gitu ya, dan passion generasi milenial kan merasa bakal asik nih kalau masuk di startup dengan teman-teman kerjanya yang seumuran gitu ya. Tapi aku sendiri waktu itu aku nggak masuk ke startup, aku masuk ke perusahaan konvensional Nutrifood gitu. Nah, tapi di sana itu juga waktu aku masuk itu nggak sesuai minatku ternyata. Jadi memang aku backgroundku IT, aku masuk aku jadi developer. Dan 6 bulan setelah aku jadi developer, aku sambil ngeliatin dong di perusahaan ini tuh di divisi IT-nya itu kita ngapain aja sih selain developer, ya kan? Kalau IT itu ada developer yang kerjaannya ngeliatin code panjang berbaris-baris gitu ya, tau lah ya. Pokoknya ya yang bahasa-bahasa yang nggak bisa dimengerti manusia normal lah gitu ya. Nah, terus ada satu lagi yang pekerjaan di mana kita menghubungkan antara orang yang cari tools nih ya, ya bahasanya tools aja ya, cari tools buat mempermudah hidup mereka, tapi nggak bisa coding yang susah-susah itu. Nah, ada orang yang kerjanya di tengah-tengahnya, itu bisnis analis namanya. Setelah 6 bulan aku kerja di Nutrifood, baru aku nyemplung ke ranah bisnis analis. Di sana baru aku menemukan, oh mungkin ini passion aku. Kenapa? Karena kerjaanku bukan tiap hari duduk di depan komputer, terus aku harus berjam-jam ngeliatin baris-baris bahasa yang susah aku mengerti gitu ya. Ya buat aku sih nggak sesusah itu buat dimengerti. Tapi ya maksudnya secara normal ya, secara general ini susah dimengerti gitu. Nggak itu aja kerjaanku. Jadi kerjaanku menghubungkan antara orang-orang yang butuh, aku butuh dong bisa dibuatin kayak gini-gini dengan orang-orang yang jadi developer itu tadi gitu. Jadi menurutku sih agak tricky kalau pertanyaannya gimana caranya kita mempersiapkan diri untuk masuk ke perusahaan yang kita minati gitu ya. Jadi mungkin dari Kak Kiki itu ada jawaban yang lebih pas, karena kan Kak Kiki bertahan di April udah cukup lama dan pekerjaannya kan di satu bidang. Kalau pekerjaanku udah ganti bidang 3 kali kayaknya gitu. Wow. Boleh Kak Kiki? Iya, jadi sebenarnya kalau misal kita ingin menentukan, sama seperti kita ingin masuk kuliah, sama begitu juga yang terjadi di dunia kerja. Saat kita masuk kuliah kan pasti ada tuh pilihan berdasarkan minat kita. Selain minat, kita juga punya bakat ya kan. Ini nggak mungkin dong
minat kita mesin tapi kita masuknya ke dokteran, bener nggak sih? Ya kan, minat misalnya kamu itu bagus, kalian adik-adik itu bagus dalam hal mengcoding gitu loh. Terus nggak mungkin dong tiba-tiba masuknya tentang biologi, ya nggak sih? Gitu kan. Nah, begitu juga dengan hal bekerja gitu. Kita harus tahu tentang minat. Jujur waktu pertama kali saya bekerja dan saya internship dari kampus itu sebenarnya ada program internship juga. Saya tuh pernah internship di Polda karena kan saya ambil jurusan psikologi. Itu saya pernah internship di Polda. Kemudian yang ditanganin adalah kasus-kasus maaf kata tentang kekerasan mungkin pada anak atau ya hal lainnya seperti itu. Terus ketika saya masuk kerja, saya benar-benar terjun di dunia industri. Gitu. Jadi yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu nih tujuan kita apa, minat kita apa, kemampuan kita apa. Jangan sampai minat kita di teknik masuknya malah ke HRD. Contohnya salah satu itu mungkin bisa terpakai tapi tidak terpakai semuanya. Gitu loh. Minat, kita harus tahu minat kita dan tujuan kita. Misalnya nih dari awal pengennya kerjanya di bagian IT sebagai developer atau sebagai apa, ya kita harus tahu, kita harus mencari perusahaan yang memang memiliki kesempatan berkarir atau kesempatan buat internship tuh ada gitu. Jangan sampai pengennya jadi psikolog tapi masuknya malah ke tempat lain yang nggak cocok. Jadi kita harus tahu pertama kita harus tahu minat kita harus tahu tujuan kita. Gitu. Setuju banget sih Kak. Tadi kayak ibarat kata kita harus coba dulu ya. Kayak mungkin dari contohnya Covito tadi, kalau misalnya nggak coba dulu dari Nutrifood, kayaknya nggak tahu tuh minatnya apa gitu, sejatinya apa gitu. Kan dari mencoba jadi tahu tuh kayak Covito jadi analis gitu-gitu. Jadi buat teman-teman, mungkin kalau buat perusahaan, coba dulu apa aja gitu kan, experience namanya, baru nanti setelah itu baru boleh nih yang lebih ke ranah serius gitu mungkin ya Kak. Iya. Jadi tuh kalau misalnya mungkin di perusahaan-perusahaan kan banyak program tuh untuk masuk kan, ada yang mungkin MT, jalur MT ya kan, ada yang direct hire dan lain halnya. Kalau untuk anak MT mungkin dia akan dicobakan beberapa tempat ya kan, misalnya di MT ini akan coba ke departemen A, section A, B, C, D gitu, banyak section kan dalam satu departemen. Nah itu adalah nanti setelah itu perusahaan akan assess kalian tuh akan masuk ke bagian mana, section mana yang berdasarkan sesuai dengan minat kalian gitu. Jadi benar tuh kata kita harus mencoba dulu beberapa tempat, kita baru tahu nih kira-kira kita itu memang cocoknya di mana. Gitu. Jadi udah mulai mikir mau coba tempat lain ya Kak ya? Takut nih kedenger nih. Enggak. Seperti saya bilang, semua orang berhak untuk bekerja dimanapun. Ya, siap Mbak. Ditunggu aja Kak. Benar sih. Tapi aku jadi penasaran Kak Kiki. Kenapa? Kak Kiki, tadi jurusannya apa Kak Kiki? Psikologi. Psikolog ya? Emang dari saat kuliah itu Kak Kiki udah pingin banget gitu jadi HR gitu ya? Iya, sebenarnya aku tuh pernah ikut tes dan aku melihat minat aku dan bakat aku adalah di service, arti kata pelayanan gitu loh. Ketika aku seperti kamu nih Vito, misalnya nih tiba-tiba aku dihadapkan dengan komputer, laptop yang harus aku mengcoding atau aku harus bener-bener 24 jam berada di depan komputer, aku nggak bisa kayak gitu. Ya, aku ada tipe orang yang sosial, aku harus bertemu dengan orang, maka aku punya nilai servis. Nah, HRD itu kan adalah pekerjaan selain analisa, kita punya servis kan. Nah, jadi dari awal ketika saya kenapa saya memilih Fakultas Psikologi, karena saya tahu psikologi itu nanti, ya waktu itu saya cuma pengetahuan saya tentang psikologi itu sangat kecil sekali. Saya cuma tahu kayak, psikologi terjadi psikolog, buka praktek punya pasien, ya kan. Nah, ternyata pas udah masuk terjun tuh, ternyata HRD tuh isinya orang psikologi seperti itu. Nah, ketika saya udah masuk di perusahaan saya di April Group itu, makanya tadi kan disebutin tuh banyak tempat ya kan, ada di RAPP, April sendiri, ada gitu, ada di APR gitu, itu banyak. Saya pernah di tempat service, saya pernah di recruiter, saya pernah sekarang di HRBP, Human Resource Business Partner itu gitu. Jadi pertama kali memang minat saya di service, makanya saya dimasukin waktu itu di section di HR adalah service. Gitu. Itu kan kayak Vito juga coba sana coba sini, ternyata baru cocoknya di sini gitu. Iya. Vito mah enak sekarang, pengalamannya udah banyak. Ya enggak? Masih kurang lah Kak. Masih kurang. Ayo rekruter silakan hijack dia.
Tapi Kak, dari sini Kenapa? juga penting ya buat kita tahu nih apa sih yang kita sebenarnya minati gitu. Mungkin dari situ bisa ibarat kasih kita jalan tol gitu loh buat kita mau kemana sih gitu, jadi lebih jelas gitu. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal intern ke perusahaan nih, aku pengen tahu nih, dulu pas momen-momen Kak Kiki sama Kak Vito pengen nge-apply ke perusahaan, apa aja sih yang perlu disiapin Kak? Oke. Kalau aku ya lucunya nih, sejujurnya aku nggak sempat buat persiapan apa-apa nih. Kenapa? Karena waktu aku magang kan itu di semester berapa tuh? 7 ya? Semester 7 ya? Kan kita 6-7 kan? Bener nggak? Atau aku salah? Atau 5-6? 6-7 ya? Bener ya? 67. 6-7. Ya, 6-7 kan kita plus one kan? Semester 6-nya itu aku masih student exchange dulu. Jadi, waktu aku mau apply ke perusahaan, itu aku nggak punya pilihan lain selain aku apply berdasarkan apa yang dikasih sama BINUS gitu. Jadi ya udah aku apply aja perusahaan-perusahaan yang menurutku ada prospeknya lah ke depan gitu kan. Dan yang saat itu aku pikirin cuma satu, pokoknya aku masuk kemanapun aku harus ada bareng temennya. Kenapa kan? Karena di BINUS tuh ada ini Kak Giki. Jadi di BINUS tuh kita ada program skripsi internship gitu loh. Dan skripsi internshipnya kalau buat anak IT itu kita bisa sekelompok bareng-bareng sama teman gitu bertiga. Nah jadi karena waktu itu posisiku aku nggak di Indonesia, terus aku susah dong mau cari tahu aku mau masuk perusahaan yang kayak gimana ya gitu ya. Akhirnya aku janjian lah sama teman-teman yang menurutku udah bisa klop lah gitu ya, bisa kerjain skripsi bareng lah gitu. Terus kita apply ke perusahaan yang sama. Dan untungnya nih, bersyukurnya kita beneran masuk ke perusahaan yang sama gitu sih. Jadi kalau aku ditanya persiapanku waktu magang, satu, cari teman Mencari teman. skripsinya. Ya, tapi itu jawaban bercandanya ya. Jawaban keduanya yang seriusnya itu yang ini. Jadi saat kita selesai di interview, terus kita udah dikasih tahu jadwal kita masuk hari pertama magangnya tanggal berapa, aku ngejarin ke interviewernya kan, rekruternya ngechat aku ya, dan itu rekruternya itu head of department IT-nya gitu waktu itu. Jadi aku ngechatin dia kayak sehari sekali gitu sampai dia balas aku ya. Jadi agak ngeteror gitu, tapi ya mau gimana kalau misalnya aku nggak tanya di awal, nanti aku masuk tiba-tiba udah dikasih kerjaan ABCD kan serem ya gitu ya. Jadi aku tanyain dia tuh tiap hari, kok waktu itu orangnya masih ya beda sekian dari kita lah, tapi ya masih koko-koko gitu, terus dia juga lulusan BINUS, jadi aku ngobrolnya bisa lebih santai. Aku tanya, kok kira-kira apa yang perlu aku siapin ya, apa yang aku harus pelajarin gitu. Terus seminggu kemudian aku dikirimin email sama head developernya di Nutrifood itu. Aku dikirimin email, aku dikasih tahu yang harus kamu pelajarin ini dulu lah. Jadi di sana aku persiapin tuh, oh aku harus belajar bahasa pemrograman ini, aku harus belajar framework yang kayak gini. Di situ aku mulai belajar dan cari tahu dulu lah. Aku cari tahu tentang Nutrifood, itu perusahaan yang kayak gimana dan kedepannya mereka mau ngapain. Kedua aku cari tahu lebih lanjut tentang materi yang dikasih ke aku waktu itu, gitu sih. Jadi kalau dari aku tipsnya itu, jadi kita berusaha cari tahu lah di perusahaan itu tuh yang dibutuhin dari kamu itu apa gitu. Kalau dari aku ya itu yang aku siapin. Gimana Kak Kiki? Nah, kebetulan kalau saya itu di kampus itu kan memang udah ada program internship-nya itu sendiri. Nah, jadi tuh kerjasama kampus sama tempat yang kita tuju, kita tinggal milih aja. Jadi sebelum kita mulai internship, kita harus ngisi form beberapa minat kita, seperti saya bilang minat juga, ada gitu tujuannya mau kemana. Misalnya kan di psikologi itu banyak tuh tujuannya, ada yang sosial, klinis, pendidikan, seperti itu banyak. Terus kemudian saya memilihnya kan klinis. Nah, beberapa tempat klinis itu salah satunya di rumah sakit jiwa dan juga ada Polda gitu. Nah, jadi ya saya ditempatkan karena saya takut sama orang gila, orang bergangguan itu, saya ke Polda lah, akhirnya ditempatkan di Polda seperti itu. Sebenarnya persiapannya selain kita mengisi form minat bakat kita, yang harus saya siapkan sebenarnya adalah kebetulan di fakultas saya itu kita tidak perlu mempersiapkan CV. Gitu. Yang perlu kita nggak perlu mempersiapkan CV, kita hanya perlu transkrip nilai, karena di tempat tertentu ada yang menentukan IPK berapa yang boleh masuk, kriterianya seperti apa gitu. Paling kalau misalnya di tempat saya magang itu mereka lebih merequest seperti itu. Salah satunya IPK dan salah satunya mereka tuh butuh namanya gender equality, harus ada cewek, harus ada cowoknya kayak gitu. Dan kita bikin surat perjanjian bahwa yang mengatakan bersedia untuk misalnya, karena di Polda gitu kan ada tes psikologi untuk
anggota yang mau pakai megang senjata gitu kan harus pakai ada tesnya, bersedia untuk keluar kota ikut dalam tes psikotes seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian persiapan yang lainnya adalah kita harus banyak mempersiapkan jurnal karena kita kan di situ bikin laporan. Kita itu setiap minggu itu nerbitin seperti jurnal, tapi itu internal jurnal seperti itu, kita analisa dari kasus yang ada, terus kita masukin ke ranah psikologinya. Seperti itu aja sih, persiapannya lebih ke persiapan jurnal dan mental aja gitu. Untuk mencari itu semua itu dari fakultas gitu, dari kampus. Nah, tapi ini yang terjadi nih di perusahaan saya adalah untuk internship itu kan kita terbagi menjadi dua. Yang satu scholarship anak-anak yang menerima beasiswa dari kita, dari Tanoto Foundation, sama anak-anak eksternal gitu. Anak-anak eksternal itu bisa dalam arti kata seperti kalian yang memang tidak memiliki ikatan scholarship atau apa sih, punya kenalan atau di sini gitu. Nah, itu tuh bisa yang harus kalian siapkan adalah CV sebenarnya. Jadi CV itu adalah penting ya adik-adik, walaupun kalian masih kuliah, walaupun masih semester 3, semester 5, itu penting gitu. Mungkin isi CV-nya akan berbeda dengan seperti Kak Vito gitu. Nah. Oke, setuju banget sih Kak. Jadi mungkin selain siapin CV itu harus kayak yang Kak Vito dan Kak Kiki bilang, siapin mungkin koneksi ya. Bener. Koneksi itu juga penting, dan siapin mental gitu ya. Mental, koneksi harus ada gitu. Nggak cuma CV doang ya. Nah, ini aku mau masuk nih Kak ke soal topik-topik CV gitu. Terutama Kak Kiki yang mungkin sekarang kan di bidang human resource ya, HR. Kalau tadi Kak Kiki sempat mention CV itu penting ya, gini. Kalau menurut Kak Vito gimana? Setuju nggak? Kalau tadi aku dengar Kak Vito nggak ada dengar mention soal CV sih, atau mungkin Kak Vito ada siapin CV? Soalnya kan di BINUS, di jurusan-jurusan tertentu termasuk IT, kita nggak perlu bikin CV yang kayak gimana kan. Kita cuman CV-nya itu diupload ke websitenya BINUS gitu, dan dari BINUSnya yang bakal nyebarin CV kita gitu kan. Jadi kalau di masa magangku, CV itu buat aku nggak seberapa kepake, tapi kalau dari pengalamanku, buat kita yang baru mau lulus gitu ya, yang notabene kita masih anak kuliah dan belum punya pengalaman banyak, CV itu penting. Kenapa ya? Karena sama aja saat kita apply internship itu kayak kalian apply BSSI gitu, kayak kalian apply organisasi aja. Kan orangnya nggak tahu apa-apa tentang kalian ya. Jadi baseline recruiter mau ngecek kalian tuh siapa ya dari CV kalian gitu. Jadi penting buat recruiter untuk bisa lihat CV kalian tuh seberapa detail dan seberapa komprehensif ya. Ya pokoknya seberapa lengkap lah tentang jati diri kalian dari CV itu gitu sih. Cuman ya itu tadi ya. Mungkin kalau buat aku untungnya aku dibantu BINUS gitu salah satunya ya. Jadi bersyukurlah kalian yang ada di BINUS. Karena kalian dapat banyak bantuan dengan mencari tempat magang gitu. Oh, aku jadi pengen tahu nih. Pasti Kakak Kiki dan Kak Vito ini punya cara tersendiri nih untuk gimana sih pas yang waktu pengen bikin CV itu, cara-cara tersendiri untuk memperbagus CV-nya gitu. Mungkin aku tambah hias-hias nih, color palette-nya aku bagus-bagusin, gini-gini segala macam. Gimana nih Kak? Gimana Kak Kiki? Rahasianya nih. Kalau untuk CV sebenarnya, CV itu tuh banyak banget modelnya. Mau yang colorful atau mau yang plain aja kayak rasa yogurt yang cuman putih polos, isinya cuman tinta hitam gitu. Ada yang juga CV-nya pakai foto yang pakai background-nya merah, biru, atau yang memang lagi foto OOTD lagi di negara mana, itu sebenarnya terserah kalian. Esensi dari sebuah CV itu adalah satu, kalau saya sebagai recruiter, saya akan melihat estetika sebuah CV. Pertama, estetika sebuah CV. Apa sih maksudnya estetika? Itu adalah perpaduan warna. Ini jangan sampai tiba-tiba kuning ketemu merah tabrakan dalam CV itu kan. Tuhan, mata saya udah minus, ngeliat CV seperti itu minus lagi kan. Nah, sebenarnya itu satu, pilihan estetikanya. Yang kedua, setelah dari estetika itu saya akan melihat, saya bisa mereject puluhan CV dalam satu hari karena satu masalah aja. Tidak ada nomor handphone atau email yang bisa saya hubungin gitu. Maaf banget, saya rekruter bukan cenayang yang tahu. Nah, seperti itu, maksudnya seperti itu, rekruter itu seperti itu. Jadi CV itu penting banget estetikanya, tampilannya, apalagi kalian kan sebagai fresh graduate nih, ya kan?
Kalian tuh setelah lulus nanti, setelah graduation, setelah bla bla bla, kalian akan menjadi namanya fresh graduate. 1 tahun itu kalian dianggap sebagai fresh graduate, ya kan? Nah, fresh graduate itu kan tidak punya sesuatu hal yang seperti tidak punya pengalaman profesional yang bisa dijual, ya kan? Dan magang pun juga ketika kalian menjual internship kalian itu ada mungkin di suatu perusahaan bisa dianggap sebagai pengalaman, ada dianggap sebagai itu adalah kewajiban kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, ya kan? Nah, CV itu sangat penting banget. Jadi perbaguslah CV kalian. Silahkan ditulis hal yang penting, seperti misalnya kalian karena fresh graduate, mungkin selama perkuliahan kalian pernah mengikuti pelatihan ABC yang bersertifikasi gitu loh. Terus kalian pernah mungkin Vito, magang, atau exchange ya ke luar negeri gitu, tuh bisa itu sebagai salah satu nilai jual karena sudah dianggap sebagai menguasai bahasa asing seperti itu. Kemudian silakan lampirkan ketika kemungkinan kalian itu kan mungkin bahasanya itu bukan Inggris aja nih, anak-anak zaman sekarang tuh tiba-tiba udah bisa bahasa Jerman, tiba-tiba Mandarinnya udah lancar banget gitu kan, tiba-tiba bahasa Arabnya udah bagus banget. Nah, itu dimasukin gitu, karena itulah yang menjual kalian gitu loh. Kayak misalnya nih fresh graduate, kalau saya sebagai recruiter melihat fresh graduate, saya tidak akan membaca deskripsi kalian karena tahu nih, saya udah tahu dia lahir tahun segini, ya kan. Saya akan langsung tujuannya ke data pendidikan kalian gitu. Lulusan ini, kalau beberapa university kan memang sudah dapat privilege ya, lulusan BINUS kita udah tahu lah anak-anaknya bagaimana bagusnya, ya kan. Lulusan ini seperti ini, terus kita akan melihat IPK gitu, terus kita akan melihat sertifikasi apa aja, ini dia namanya apa, jurusan yang diambil sama sertifikat atau pelatihan-pelatihan yang dia miliki itu balance atau enggak, linear atau enggak, seperti itu sih yang harus dilihat dari sebuah CV gitu. Karena sebenarnya rekruter yang sudah profesional, walaupun CV nih, 1 lembar CV, ketika kalian menaruh nomor telepon di kiri atas, kanan atas, atau di bawah, mereka akan tahu di mana letaknya tanpa membaca satu paragraf dari atas sampai ke bawah. Gitu. Jadi ya, gimana, misalkan mencari pekerjaan, ya silakan cantumkan nomor handphone, WhatsApp, email, atau apapun yang bisa dihubungin. Jangan. Tapi ada juga yang mencantumkan nomor telepon orang tuanya, mungkin in case di telepon tidak diangkat, dia akan mencantumkan di situ, ditulis nomor orang tua gitu. Udah ada plan B-nya gitu ya. Plan B-nya, jadi ya kita hargailah usahanya gitu. Jadi ya, CV itu untuk fresh graduate, percantiklah CV kalian karena estetikanya akan terjual gitu. Dan foto itu nggak mesti foto yang backgroundnya harus warna biru, harus warna merah. Pas foto nggak mesti seperti itu bebas, sebagusnya aja gitu loh. Oke. Kalau Kak Vito gimana nih, Kak Vito? Nih, aku mau denger dong dari Vito, coba, yang sudah banyak melintang kemana-mana. Baru 2 perusahaan, belum banyak. Ya, kalau CV-ku sih normal ya, aku nggak yang aneh-aneh, mungkin karena jurusanku juga IT gitu ya, dan orang-orang yang baca CV-ku kan juga orang yang teknikal, nggak terlalu merhatiin kayak harus cantik, harus gimana kan, enggak ya, yang penting kan terstruktur gitu ya. Jadi kalau CV-ku sih terstruktur. Terstruktur. Cuman background biru, sampingnya biru, tengahnya putih gitu, terus ya udah yang aku put di sana ya experience-ku gitu sih. Dan aku lebih berusaha kayak bukan sell apa skillku di bidang IT, nggak yang kayak gitu, tapi lebih ke ngejual apa sih pencapaianku yang udah aku lakuin. Jadi kan ya waktu aku mau pindah perusahaan gitu, yang aku jual di CV-ku adalah pencapaian yang aku dapat di perusahaan pertamaku gitu. Nah, mungkin tadi kalau inline sama yang diomongin Kak Kiki, berarti kalau kita sebagai fresh graduate, kalian nanti waktu mau cari internship, yang kalian put itu ya bisa itu tadi, pencapaian kalian di kuliah, mungkin ya organisasi kalian ngapain aja gitu. Karena jujur banget, waktu aku masuk Nutrifood, beberapa seniorku itu bilang mereka kalau ngelihat anak yang udah join organisasi selama di kuliahnya, mereka bisa lebih percaya. Kenapa? Karena kemampuan interpersonal mereka lebih bagus daripada orang-orang yang cuman kuliah doang gitu. Itu yang diomongin sama seniorku, baik dia masih junior, jadi baru lulus fresh graduate di atasku 1 tahun gitu, sampai head of department-nya, head of division-nya, semuanya bilang kayak gitu. Jadi
pencapaian-pencapaian yang kalian dapat di kuliah maupun di luar kuliah yang menurut kalian itu meningkatkan kompetensi kalian. Itu yang perlu kalian cantumin di CV. Kalau aku gitu sih kayaknya. Tapi aku jadi penasaran satu, Kak. Aku dulu tuh aku pernah nonton tips-tips interview, tips-tips bikin CV gitu ya, Kak ya. Terus salah satunya itu bilang kalau HR itu bakal bisa nge-reject CV itu dalam waktu kurang dari 7 detik dengan ngeliat fotonya doang. Bener nggak sih? Ya, bener. Bener ya ampun, bener banget. Jadi kayak gimana tuh? Jadi tuh pengalaman aku itu pernah kayak ngelihat CV. Mungkin gini loh, fotonya biasa aja pakai pas foto gitu loh. Cuma mungkin karena kita belajar gestur atau apapun, kita ngelihat fotonya tuh kayak nggak ada aura, mukanya tuh kayak ya kok jadinya kayaknya jadi tukang, kayaknya kalau kita hire jadi tukang ini nih, tukang apa sih namanya, tukang bikin keributan kayaknya, memprovokator satu dan lain halnya. Ngerti kayak ya, maksudnya saya tidak menyalahkan suatu kelompok atau apapun, tapi ya memang seperti itu kan, saya bilang CV itu harus ada estetikanya gitu. Mungkin mungkin orang seperti Vito yang sudah punya experience, ketika dia hanya menulis CV pakai backgroundnya putih doang, cuman tinta hitam doang, mungkin CV-nya dan Vito itu bisa dihargai sampai ratusan juta karena apa? Punya experience, benar? Amin, Kak, amin. Ya kan? Terus punya apa? Sudah dibuktikan dengan pencapaian, sudah dibuktikan dengan adanya pakaring itu adalah surat keterangan bekerja di perusahaan sebelumnya. Itu mungkin kalau misalnya Vito sama Welis bikin CV yang satunya cuman hitam putih, ya mungkin bisa dihargain. Tapi kalau ketika fresh graduate dibikin hitam putih, ya sudahlah, kita ketemu di lain waktu saja lah ya. Iya benar. Kecuali kamu titipan, nah mungkin ya udahlah, CV-nya kosong pun juga ya udahlah, masuk lah gitu. Itu bercanda ya. Tapi bener kan, Kak, bisa terjadi kan. Benar yang dibilang sama Vito itu benar, adalah kayak kalau Vito itu mungkin tidak mengutamakan estetika, tapi lebih mengutamakan pencapaiannya gitu. Iya, karena Vito sudah experience, sudah punya sesuatu hal yang bisa dijual gitu loh. Selain slip gaji di perusahaan lama, dia punya CV, punya hasil gitu loh. Nah, kalau misalnya adik-adik yang masih kuliah hanya hitam putih, ya sudahlah Dik, kamu bayar aja lah sana orang untuk bikin CV lah Dik. Ya jujur banget nih, bener tapi. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi bahaya juga ya kalau foto CV itu. Kalau foto CV gini ya Tuhan. Maksudnya satu lagi yang lupa aku sampaikan adalah CV itu jangan sampai ada typo gitu. Jadi penulisannya benar. Kalau misalnya memang harus dan kalau bisa tolong banget CV itu bahasa Inggris gitu. Walaupun orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu adalah pemersatu, ngerti nggak sih? Jadi ketika kamu melamar di perusahaan yang memang perusahaannya itu, contohnya perusahaan saya kan yang di Indonesia nih, tapi kan user kami banyak ekspatriat gitu loh. Kalau kalian memberikan CV bahasa Indonesia, ya kasihan rekruternya mentranslate gitu kan. Jadi ya gunakanlah bahasa Inggris gitu. Wih, setuju banget sih. Tadi kalau dari yang aku dengar tadi dari Kak Riz Kak Kiki sama Kak Vito sampaikan, berarti dua-duanya setuju nih, Kak Vito sama Kak Kiki setuju kalau experience itu juga jadi highlight ya dari CV gitu, dari highlight experience, IPK-nya mungkin dilihat gitu jadi highlights. Dan yang tadi kayak Kak Kiki bilang, nggak ada kontak itu udah langsung jadi red flag ya, langsung skip gitu. Lanjut. Sama ini, kalian kan anak-anak organisasi nih, kayak seperti ini tuh dimasukin, itu sebagai nilai jual, salah satu nilai jual. Oh iya, ternyata kalian tuh sudah punya skill dalam ibaratnya kan saya ini adalah klien kalian kan, kalian tuh how to manage-nya tuh sudah tahu gitu loh. Klien seperti seorang Kiki ini seperti apa, seperti Kak Vito ini seperti apa, jadi udah tahu, jadi nilai tambah. Jadi kalau misalnya yang bangga kupu-kupu kuliah pulang gitu, tidak, ternyata organisasi itu sangat diperlukan, apapun itu organisasinya sangat menjadi salah satu nilai tambah gitu. Jadi buat teman-teman udah boleh nih ya nabung experience yang banyak nih, itu bakal boleh jadi nilai banget. Plus banget ya. Bener banget. Jadi adik-adik kan zaman sekarang ini udah canggih ya. COVID kemarin kan memang tidak boleh face to face, harus semuanya serba online. Itu adalah kesempatan kalian untuk menambah semua skill-skill yang ada. Skill apa? Mau
mau ikut seminar ini, semuanya online, cuman modal internet sama bayar uang pendaftaran. Itu tuh, aduh, salah satu COVID itu adalah salah satu momen yang mempersingkat waktu kalian, waktu jalan kemana-mana, itu cuma depan laptop aja, depan komputer aja tuh, banyak banget yang bisa kalian dapetin gitu. Bahkan masuk ke Google keyword misalnya apa, mau ikut seminar, training atau apa-apa, ya udah tinggal masukin keyword akan keluar deh. Praktis ya, Banyak. tinggal ngangkat jari gitu. Praktis. Gitu. Nah, kalau tadi Kak Kiki sama Kak Vito udah bantai-bantai nih, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CV gitu. Dan tadi Kak Kiki juga sempat mention ya, apa aja yang perlu dihindari gitu. Jangan sampai nggak tulis kontak itu udah langsung red flag. Dan foto profilnya itu secara keseluruhan CV-nya juga harus kelihatan estetikanya gini segala macam. Tadi aku mau nanya sih, apa hal-hal apa aja yang seharusnya dihindari, tapi udah cover ya tadi pertanyaannya. Jadi teman-teman diperhatikan lagi, nggak cuma apa yang perlu dikembangkan, yang dihindari juga harus diperhatikan ya teman-teman. Ya tadi juga aku dengar-dengar ada tadi yang Kakak Kiki bilang sampai mention nomor orang tuanya, itu niat banget ya, itu nggak kepikiran loh sampai sana, tapi jadi cadangan, plan B itu effort banget ya. Tapi ya, aku udah cerita juga nih. Jadi itu aku tuh lagi cari salah satu posisi yang memang sangat dan amat susah banget dicari. Nah, aku tuh terus aku ngelihat dia dari LinkedIn gitu. Aku approach dia by LinkedIn, by DM gitu, ternyata tidak ada respon sama sekali. Saking aku kayak udah jatuh cinta sama experience dia, aku jatuh cinta sama pengalaman dia, aku jatuh cinta sama sertifikasi dia, karena yang dia punya itu adalah jarang, dan itu kalau dalam segi harga itu sangat mahal banget. Terus dia punya itu yang benar-benar kita butuhin gitu loh. Terus saya approach dari LinkedIn di reject, kemudian CV-nya yang tertera di LinkedIn tidak ada nomor handphonenya. Kemudian yang saya lihat domisili beberapa bulan lalu dia lagi di Jepang, yang benar-benar yang kayak saya udah hopeless banget harus kemana gitu. Akhirnya saya coba untuk approach dia by Instagram. Dapat, tapi hasilnya dia belum tertarik untuk kembali ke Indonesia gitu. Jadi ya nanti adik-adik mungkin kalau misalnya tidak ada nomor handphone dalam CV-nya, mungkin nanti kita bisa cari nama kalian di LinkedIn atau di Instagram seperti pengalaman saya. Jadi ya tolonglah nama LinkedIn, nama Instagram sesuai dengan KTP saja. Sangat mempermudah pekerjaan rekruter ya kayak. Iya, yang betul kan kita berjodoh bertemu gitu kan. Iya. Seperti itu. Berarti di luar CV, LinkedIn pun juga bisa membantu ya, biar di zaman sekarang LinkedIn iya. Mungkin dulu tuh saya tuh tahu LinkedIn itu dari zaman kuliah, tapi saya baru pakai LinkedIn itu waktu kerja. Gitu. Jadi waktu saya kerja saya baru pakai LinkedIn. Saya mikir kayak emang seberapa impact sih LinkedIn ini terhadap kita pencari kerja sama si recruiter untuk mencari kandidatnya gitu. Ternyata besar banget, kayak 70-80% karyawan yang saya hire itu dari LinkedIn. Dari nggak kenal sampai akrab banget tuh ya karena LinkedIn gitu. Jadi ya memang itu tempat pencarian kerja. Jadi ya sering-seringlah mengupdate CV-mu, sering-seringlah mengupdate LinkedIn-mu. Karena dari situlah kita bisa bertemu gitu. Nah Kak, tadi berarti CV harus diupdate, ada dapat experience baru, tambah CV-nya diupdate, LinkedIn-nya ditambah, segala macam. Jangan sampai nanti diminta CV-nya ternyata belum update, kayak Jeremy minta CV aku, ternyata CV aku belum update. Sama. Update. Biasa belum berencana itu Kak. Kalau udah berencana berangkat mah diupdate pasti. Aduh, aku no comment ya. Aduh. Gitu. Nah kalau dari CV itu kan juga jadi salah satu instrumen ya buat biar perekrutan itu jadi lebih mudah. Nah di samping CV, tentunya interview secara langsung itu juga penting banget kan Kak, bisa memberikan first impression, oh dia sebenarnya itu seperti ini gitu segala macam. Ini aku sampai sekarang worry-nya sih di sini sih Kak. Mungkin tips apa sih Kak supaya interview itu bisa terlihat bagus gitu, atau mungkin Kak Vito sama Kak Kiki sebelumnya pas pertama kali interview apa sih yang dijaga gitu, atau mungkin
harus di research perusahaannya sedalam-dalamannya. Aku harus tahu sejarah perusahaannya seperti apa, gini-gini. Oh, aku harus gunting rambut nih biar rapi segala macam. Gimana nih Kak Vito, Kak Kiki? Gimana Vito? Ya mungkin dari aku dulu ya, apa Ya, yang aku lakukan ya. Ini udah aku lakukan dan ternyata leaderku juga ngelakuin ini waktu itu, waktu aku ngobrol-ngobrol ya. Jadi pertama tuh memang benar saat kita sama lah kayak kalian suka sesuatu, kalian pasti bakal berniat buat cari tahu lebih tentang sesuatu hal itu kan. Sama dengan cari kerja sih. Kalian kalau misalnya mau ke perusahaan A dan kalian memang tertarik sama perusahaan itu, dijamin kalian nggak bakal cuman tahu oh perusahaan A itu bergerak di bidang ini. Nggak mungkin kalian cuma cari tahu tentang itu. Kalian pasti cari tahu dalamnya. Kalian harus cari tahu sampai sejauh mungkin yang kalian bisa gitu menurutku. Jadi dulu aku waktu mau pindah ke Bank Jago yang sekarang aku kerja di sini, itu aku cari tahu Bank Jago ini ya dia bank satu jelas kan. Tapi kedua dia itu kerjasamanya sama apa aja sih? Kan waktu itu gampang banget tuh dicari karena lagi booming banget ya. Jadi gampang banget, kita tinggal search Google itu udah muncul semua rekanannya Bang Jago apa aja itu langsung muncul. Terus di dalamnya, kalau aku kan waktu itu aku apply-nya masih di divisi IT, di dalamnya aku cari tahu tentang IT-nya. IT-nya ini kerjaannya kayak gimana dan menggunakan apa aja di dalam sana gitu ya, tools-toolsnya dan segala macam yang ada di dalam sana itu apa aja gitu, aku cari tahu. Nah, salah satu yang unik kalau kita kerja di bank biasanya itu untuk IT-nya itu ada kayak vendor gitu ya, jadi kayak dia outsource gitu dari luar, bukan perusahaannya dia gitu. Jadi waktu aku di interview sama leadernya itu, dia kasih kesempatan aku bertanya gitu kan, terus aku bertanya, Bu, ini kok kemarin aku waktu searching tentang Jago itu aku nemu ada kata ini sih gitu ya, perusahaan vendornya itu. Terus dia sampai nanya balik ke aku kayak gini, loh kamu tahu perusahaan itu gitu. Jadi kayak karena aku udah riset lebih jauh, pertanyaan-pertanyaanku itu menggali lagi apa sih yang udah aku cari gitu. Jadi kayak itu lebih meningkatkan harga kita di mata interviewernya kalau menurutku ya. Waktu itu aku ngerasanya gitu. Kenapa? Karena kayak kita udah spend extra effort buat kita cari tahu sih perusahaan ini tuh mau ngapain gitu. Jadi itu salah satu tips yang dikasih juga dari leaderku ini. Dan ternyata nih waktu leaderku ini jadi kan ya semua orang tahu tuh Jago tuh kan kayak dari Jago itu kan terus banyak orang yang akhirnya nge-create Jago gitu ya. Nah ternyata manajer leaderku ini dulunya ex juga. Waktu dia mau masuk dan dia interview sama leadernya, itu dia melakukan hal yang mirip tapi lebih extra miles lagi. Ya, jadi dia ini hebat banget dia cari tahu kekurangannya apa, terus dia bikinin kayak presentasi buat di show ke depan leadernya waktu interview. Segitu niatnya. Jadi nggak ada kata cukup buat kalian persiapan untuk interview. Kalian bisa cari tahu segala lebih jauh tentang pekerjaan kalian bisa cari tahu lebih jauh tentang skill-skill yang kalian butuhin, dan itu bisa kalian show saat kalian interview gitu. Aku punya pengalaman beberapa kali ditolak dari sesi interview, tapi dari situ aku belajar. Waktu aku ditolak itu, aku tahu kekuranganku satu, untuk posisi yang aku apply, knowledge-ku tentang skill set dan tentang ilmu-ilmu yang dipakai itu masih di bawah standar. Jadi saat aku dikasih pertanyaan, aku dikasih case, aku nggak bisa menjawab sesuai apa yang mereka mau gitu, dan aku nggak bisa kasih extra miles buat mereka. Jadi nggak heran dong kalau aku ditolak gitu. Tapi dari situ aku belajar, oke, next time kalau aku mau coba lagi, aku tahu apa yang aku siapin dan aku harus extra effort gimana biar aku bisa diterima kayak gitu sih. Itu kalau dari aku. Mungkin ya balikin Kak Kiki gimana? Gimana ya, bener yang dikatain kita itu benar-benar semua. Maksudnya dalam hal kita interview gitu, kebetulan saya adalah pernah menjadi rekruter gitu. Benar, saya rekruter itu lagi masanya COVID, otomatis tidak ada yang namanya face to face, semua by Zoom, semua by phone gitu. Tidak pernah, mungkin kalau misalnya orang yang interview face to face kita bisa baca gerak-gerik tubuhnya. Apakah dia orang yang memang serius dalam hal berinterview gitu loh, bahasa tubuhnya, apakah dia senderan. Kalau misalnya kita interview orang senderan tuh tandanya dia sudah tidak punya ketertarikan gitu loh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si usernya ini. Kemudian apalagi ya, kemudian banyak sekali interview itu yang
yang harus kalian perhatikan adalah kesiapan dirinya gitu loh. Apakah harus potong rambut? Mungkin tidak harus potong rambut seperti Cristiano Ronaldo atau seperti apa, tapi rapih gitu loh, rapih dan rapi, dan jangan sampai nanti rambutnya gondrong, dibiarin gondrong, harus diikat. Contohnya seperti itu, rapi. Kemudian tahu apa yang akan disampaikan, misalnya kalian tuh interviewnya di bagian apa, kalian tahu cara menjawabnya seperti apa. Dan satu lagi, banyak sekali kita kan, kalian ini kan anak-anak milenial yang dari segi pandang berpendapat, bertindak itu kan punya cara sendiri, dan di usia-usia kalian itu adalah kalian itu menganggap dari apa yang kalian kemukakan adalah benar gitu. Nah, orang tua seperti aku gitu terkadang tuh tidak bisa memahami pola pikir kalian itu seperti apa pada saat menjawab pertanyaan. Tapi satu hal yang bisa membuat saya sebagai rekruter yang sudah tua ini dan kalian anak milenial ini menjadi satu adalah attitude, adalah manners. Ya, kalian mau lulusan apapun, kalau misalnya memang tidak punya manner, mau seperfect apapun IPK kalian, mau sebanyak sertifikat yang kalian punya, tapi kalau kalian tidak punya manner, kalian tidak punya attitude, itu tidak akan lewat gitu loh. Saya pernah punya contoh, saya approach salah satu kandidat, dia fresh graduate, dia kuliah di salah satu universitas di daerah gitu loh. Terus ketika saya memperkenalkan diri, saya Kiki dari rekruter April Group yang bergerak di bidang bla 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 gini. Terus ternyata dia cuma bilang, "Hah? Apa Bu? Hah? Apa Bu?" Jadi kan kayak ada loh bahasa yang haha apa Bu, haha apa Bu, itu adalah maaf boleh diulangin lagi. Itu salah satu yang hal kecil tapi impact banget loh ke depannya gitu. Setelah itu saya ilfeel, jadi saya udah nggak mau, maksudnya kayak saya tidak mau memperpanjang waktu untuk menanya tentang dia, ya see you again, saya reject CV-nya gitu loh. Tapi setelah saya reject CV itu bukan berarti menutup kesempatan dia untuk melamar kembali gitu loh. Adalah manners itu kan interview. Kalau misalnya face to face kita interview secara langsung gitu, cara duduk gitu. Cara duduk, jangan sampai ketika kita duduk, mungkin saat kita interview itu tangan kita boleh taruh di bawah, di atas apa paha kita, atau diginiin tangan kita di bawah, atau taruh di dekat meja sedikit ujungnya gitu. Itu tanda ketertarikan kita. Dan satu hal, kita harus menatap user kita, si interviewer ini harus menatap matanya gitu loh. Jangan sampai dia ngomong mata kita ke kiri, ke kanan, ngawang-ngawang gitu loh. Jadi kayak nanti disangka ini orang datangnya dalam keadaan sadar atau enggak gitu. Itu ya. Itu untuk fresh graduate. Hal itu juga terjadi kepada untuk si experience gitu loh. Experience itu tuh dia harus manner sih sebenarnya gitu loh. Kalian mau sebagus apapun experience kalian, tapi kalau manner atau attitude-nya tidak ada, ya sampai berjumpa kembali gitu loh di kesempatan lain gitu. Terus ya benar, mungkin orang yang melamar gini ya, preparation orang yang melamar untuk di perusahaan startup sama perusahaan seperti saya itu bisa dibilang company yang bukan startup, ya memang company yang kalau startup itu kan dia lebih secara segala macamnya itu lebih terbuka ya kan. Nah, mungkin orang yang melamar di startup atau yang Vito bilang mereka mempersiapkan presentasi gitu. Itu tidak terjadi semua di perusahaan, tetapi kalau misalkan memiliki sesuatu hal untuk dipresentkan, itu adalah hal yang nilai plus malah. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan orang yang seperti itu gitu loh. Mungkin karena memang keperluan, karena perusahaan saya bukan perusahaan yang seperti itu dalam hal rekrutmennya. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang seperti itu, tandanya kalian itu niat banget untuk melamar, niat banget untuk interview sampai dicari seluk-beluknya. Dan satu hal, kalau kalian melamar di perusahaan, jangan sampai salah sebut perusahaan. Setuju, jangan sampai, iya saya melamar di perusahaan A, tapi disebutnya perusahaan C. Udah gitu, perusahaan A sama C, dia adalah kompetitor. Udah, wassalam. Gitu. Terus, yang lucu adalah kan perusahaan saya itu kalau disingkat namanya RAPP. Ya kan? RAPP. Jadi itu kan cara bacanya adalah RAPP, bukan RAP. Gitu loh. Banyak orang yang tidak mengerti tentang singkatan, mereka menyebutnya RAP gitu. Halo, saya Kiki dari April Group. Oh, ini ibu yang di RAP itu ya? Saya tuh sampai mikir, RAP itu apa ya? Sampai, oh, RAP itu ternyata singkatan perusahaan saya gitu. Gitu. Dan satu hal lagi,
kalau misalnya kita interview, jadi interview itu kan banyak tuh. Interview pertama perkenalan, approach itu namanya dari recruiter ke kandidatnya, itu saat perkenalan awal, kemudian baru kita jadwalkan interview. Satu hal, jangan pernah mengungkit masalah, bukan jangan pernah ya, mungkin lebih tidak mengungkapkan minta di salary berapa pada saat interview, karena setelah interview itu kan masih ada tahap-tahap selanjutnya nih. Misalnya setelah interview sama user, kalian dikasih hak bertanya. Jadi interview itu adalah komunikasi dua arah antara si kandidat dan juga si user. Jadi ketika user nanya, silakan dijawab. Kalau tidak tahu, silakan diberitahu juga kalian tidak mengerti. Seperti itu. Misalnya ini sudah, kalau misal saya itu juga pernah interview di perusahaan lain, selalu setiap di akhir interview pasti usernya atau HRD-nya akan nanya, ada yang mau ditanyakan gitu loh. Pertama, satu, silakan tanya job desk-nya seperti apa, itu hak kalian untuk bertanya. Kedua, hak kalian juga untuk bertanya perusahaan yang sedang saya lamar ini seperti apa sih, gitu loh. Boleh juga kok ditanya, apakah perusahaan ibu bapak pernah mengalami kesulitan, atau pernah dalam arti kata bangkrut, atau apa, seperti apa, kesulitan apa aja, itu hak kalian. Gitu. Ketiga, kalian boleh bertanya kok plus minus bekerja di perusahaan itu apa, gitu loh. Misalnya kan nggak mungkin dong dapat minusnya itu tersebar di internet secara gamblang gitu, karena kan itu nggak mungkin gitu loh. Mungkin kalian akan dapat dari sisi komentar-komentar gitu loh. Nah, kalian tuh berhak boleh, itu hak kalian untuk bertanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan pamungkas adalah, bagi saya itu adalah pertanyaan pamungkas adalah, silakan bertanya kepada user kalian, nanti ketika saya sudah join di perusahaan ibu, what do you expect from me in my first 6 months, in my first 3 months, seperti itu. Karena kan setiap perusahaan ada masa probationnya, ya kan. Tanya, apa yang ibu bapak harapkan dari saya ketika saya sudah join dengan ibu bapak, terus bagaimana saya ini kan baru masuk perusahaan baru, ini baru, apakah saya dikasih kesempatan untuk ketika salah, dikasih kesempatan untuk berbuat, untuk memperbaikinya gitu loh. Dan satu hal adalah ketika kalian sudah menginjakkan kaki di perusahaan dan masuk kerja hari pertama, kalian akan dihitung sebagai profesional. Jadi bertindaklah seperti profesional. So, jadi interview itu adalah, CV itu adalah tiket masuk ke dalam pintu untuk ke perusahaan. Interview itu adalah ibarat kayak ruang tamunya, ya kan? Nanti ketika sudah semuanya, nanti boleh deh baru masuk ke belakang tuh. Ibaratnya seperti itulah kalau kita mau masuk ke rumah orang tuh ya, itu jalurnya. Jadi apakah selama interview harus menjadi orang yang baik banget, yang ngomongnya iya saya gini enggak gitu loh. Jadi kayak be yourself aja gitu ya, apa yang harus kalian sampaikan, jangan sampai apa yang kalian sampaikan itu mengada-ngada, karena user itu pasti akan mengingat apa yang dia tanya, apa yang kalian jawab, kemudian dia biasa akan mencatat gitu. Terjadi di perusahaan saya adalah saat interview dia bilang, iya saya tahu kok ukuran pipa itu segini-segini, iya saya pernah menghandle pipa segini-segini. Nah, ternyata pas kita terjun ke lapangan, pas ditanya, nothing, gitu loh. Jadi kayak berpendapatlah sesuai yang kalian tahu. Terus pernah juga nih, saking polosnya ya, mungkin dia saking apa adanya ditanya, kamu pernah kenal dengan perpipaan? Jawabannya pernah. Oh iya, perpipaan apa aja? Iya, pipa ledeng di rumah saya. Nah gitu sebenarnya kayak saking dia polosnya itu tuh sampai iya ternyata ya kita hargain dong. Itu kan berarti kan kemampuan dia, pengetahuan dia hanya sampai di situ. Seperti itu. Jadi interview itu jangan sampai menjawab yang mengada-ngada, yang nggak pernah dilakukan kalian jawab, itu jangan sampai. Gitu. Setuju banget sih Kak. Tadi yang aku ambil banget itu dari yang tadi Kakak mention, mungkin dari kepribadian itu lebih daripada maupun itu wawasannya segimanapun, tapi kalau attitude-nya agak gimana gitu ya, agak negatif gitu, udah langsung ilfeel duluan gitu. Iya. Udah agak red flag gini. Sama hal-hal kecil seperti body language atau mungkin cara duduk, penampilan yang rapi, itu juga nilai plus banget ya buat saat mau interview. Dan benar sih kata yang Kak Vito sampaikan, kalau bisa semaksimal mungkin all out aja gitu buat mau interview perusahaan. Saya juga setuju. Keluarkan apa yang bisa, itu nggak ada ruginya gitu ibaratnya ya. Kayak nothing tulus gitu, keluarkan aja semua. Oke. Nah, tadi Kakak Kiki juga sempat mention sih tentang apa aja kesalahan-kesalahan interview gini-gini sih. Mungkin duduknya senderan, itu liatnya udah gak enak banget. Terus pas ditelepon,
Hah, itu kan agak ini ya, agak pedih gitu di telinga. Aduh, ini kok Iya, gini ya, saya gini-gini. saya loh yang shock, ya ampun. Gitu. Tapi Hmm, menurut kakak, ada nggak sih kasus di mana misalnya ada seorang calon karyawan nih, CV-nya udah bagus, interviewnya udah bagus, tapi nggak diterima oleh perusahaan. Nah, menurut kakak, hal itu bisa terjadi karena apa tuh? Mungkin tadi satu attitude-nya, mungkin CV-nya bagus, pengalamannya bagus, CV-nya bagus, tapi attitude-nya nggak bagus, itu ditolak kan langsung. Mungkin ada hal lain nggak yang mungkin bisa red flag banget nih dari menurut Kak Vito sama Kak Kiki? Gimana sih? Jawabanku simpel kayaknya Kak Kiki kalau ini. Bukan jalannya aja lah Bukan itu, jalannya. diterima aja. Oh, lebih ke legowo ya kayaknya Vito Iya ya. Kak, harus pasrah aja. Maksudnya kan ya Pasrah aja. tiap orang tuh pasti punya jalannya gitu kan. Percaya aja lah gitu. Kalau misalnya emang kita ditempatin di sana, kalau misalnya kita nggak ditempatin di sana, kita mau usaha kayak gimana pun akhirnya juga Nggak pasti akan akan ditolak gitu. Iya kan? Setuju nggak benar. sih kayak Benar. segampang kalian dulu waktu sebelum masuk kuliah lah, mau pilih kuliah, ada yang SNMPTN, ada yang SBMPTN, ada yang cobain Mandiri. kuliah keluar negeri, ada yang mandiri gitu kan, ujung-ujungnya ke BINUS gitu. Nggak banyak dari kita yang masuk ke BINUS gitu, teman-teman seangkatanku ya, nggak banyak yang masuk BINUS karena emang mau di BINUS. Rata-rata pasti kayak ya mungkin nggak lolos SBM dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak usaha mau usaha, tapi kalau emang bukan jalannya ya nggak bakal masuk gitu. Kalau menurutku gitu ya. Tapi balik lagi, tetap effort itu tetap penting. Kenapa? Karena saat kita nggak diterima di tempat yang kita apply dengan maksimum effort kita, di sana kita udah dapat bekal lebih buat diri kita waktu kita apply ke tempat kita berikutnya. Jadi apapun yang kita kerjain tuh nggak ada yang sia-sia lah. Benar. Karena ujung-ujungnya kita dapat sesuatu kan pasti sesuatu yang lebih baik dari yang kita incar di awal. Kalau aku sih pandangannya gitu ya, optimis aja gitu. Gitu sih. Karena kan kita juga nggak tahu nih usaha keberapa yang akan membuat kita berhasil, ya nggak Vito? Betul. Terus yang bikin interview gagal, walaupun udah CV-nya bagus banget, manner-nya bagus banget, terus pengalamannya bagus banget, ternyata yang bikin dia gagal adalah overqualified. Oh iya benar, bisa juga itu. Itu tuh Overqualified. Yes. Aku masih penasaran gimana sih Kak? Jadi kan misalnya di dalam suatu perusahaan kita ketika ingin merekrut orang, kita punya kualifikasi apa aja nih yang kita butuhkan. Itulah yang kita share dalam dalam LinkedIn. Misalnya nih dibutuhkan experience minimum 5 years gitu kan. Terus pendidikannya gini-gini, ternyata itu kan kalau 5 years kita mau hire paling yaitu sekitar level associate seperti itu ya kan. Nah, mungkin dia karena dengan pengalaman, ternyata pas yang dia ngelamar dia pengalamannya 20 tahun, di mana kita bisa anggap dia udah bisa sebagai lead lah, atau sebagai head lah, atau seperti apa. Dan gitu, satu, setiap yang kita rekrut kan kita punya budget ya kan. Satu, selain budget dari hal segi kita akan salary-nya, kemudian akomodasi itu kita pasti kan perusahaan punya namanya budgeting hal seperti itu. Ketika yang dicari fresh graduate tapi yang daftar Vito kan kita sudah itu dikatakan overqualified gitu loh. Misalnya dicari fresh graduate yang daftar pengalamannya 3 tahun, otomatis yang harusnya kita bayar adalah Rp1, maka kita harus membayarnya Rp3. Otomatis itu kan akan meningkatkan budget yang lebih, sedangkan yang kita butuhkan adalah di bawah yang di kemampuan dia, seperti itu. Overqualified itu adalah salah satu yang bikin kita gagal, yang bikin kita tidak meng-hire seseorang. Kemudian masalah hitungan salary, itu yang bikin dalam hal interview itu, setelah dinyatakan lulus interview, yang bikin dia tidak jadi join ke perusahaan kita adalah offering gitu loh. Dia ekspektasinya adalah 5 juta, ternyata kita cuma mampu bayar dia 3 juta, seperti itu. Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi gagal interview. Kalau misalnya seperti pendapat ketika case-nya adalah dia bagus banget, sempurna banget, yang bikin dia gagal adalah overqualified. Seperti itu. Setuju banget sih Kak. Aku ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Aku yakin ini nggak cuma aku yang penasaran. Aku yakin teman-teman yang dengerin di sini pasti juga penasaran. Tapi banyak banget pertanyaan yang nanya ini tentang, misalnya ditanyainin sama HR-nya,
mengapa memilih perusahaan kami gitu, atau mungkin kamu mau digaji berapa gitu. Nah mungkin Kak Kiki sama Kak Vito pasti udah pernah nih ngalamin kan hal-hal seperti itu. Aku pengen tahu nih gimana sih Kak Kiki sama Kak Vito itu meng-approach ke ranah-ranah upah gitu, gimana sih biar dua-duanya itu sama-sama enak lah gitu. Gimana tuh? Kalau aku sih jujur aja sebenarnya gitu. Karena saat aku mau pindah ke perusahaanku yang sekarang, itu emang aku ada passion gitu. Aku mau belajar tentang financial technology. Aku mau belajar finansialnya, aku juga mau belajar dunia fintech itu kedepannya kayak gimana sih gitu. Karena waktu tahun 2020-2021 kan kita lihat COVID gitu kan. Terus kan banyak masalah, tapi di tengah masalah-masalah 2020-2021 itu fintech di Indonesia itu kayak terbang gitu, tetap naik aja gitu kan. Muncul berbagai macam kan jenisnya, kayak ya peer-to-peer, saham, terus reksadana, terus salah satunya juga digital bank gitu. Dan di sana itu passionku mulai terbentuk dan aku ngerasa ini bisa ada kemungkinan buat bertahan jauh ke depan gitu. Kayak aku 10, 15, 20 tahun lagi aku kerja di bidang ini juga tetap ada prospeknya gitu, tetap ada peluangnya. Dan dari sana karena aku juga tertarik gitu ya. Jadi aku cari tahu lebih lanjut. Terus saat aku ditanya kenapa aku mau masuk sini, ya aku jujur aja gitu. Karena memang persiapanku itu saat aku mencari kerja, aku memang mau cari ini. Dan dari situ aku pengen belajar lagi gitu. Karena menurutku kerja itu bukan cuma cari duitnya, enggak. Menurutku kerja itu lebih kita cari pengalaman, cari knowledge, kalau aku ya cari challenge yang baru gitu. Jadi itu pertanyaan pertama kan, kalau ditanya kenapa mau masuk perusahaan A gitu ya. Kalau pertanyaan kedua yang kenapa berapa gaji yang kita harapin, kalau aku di posisi aku sekarang, aku belum mikirin soal gaji. Jadi kalau soal gaji, aku cari tahu aja lah kira-kira gajiku yang sekarang berapa, terus aku cari tahu kalau misalnya aku pindah perusahaan itu kira-kira harusnya raise yang usual, raise yang umum itu berapa. Dan ya udah, aku ngincernya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Jadi aku ya jujur aja, kalau aku sih expect-nya segini, tapi ya aku balikin kalau misalnya mereka bisanya kasih aku berapa, aku nggak masalah. Karena di point of view aku, untuk aku sekarang itu lebih penting belajar dan experience-nya. Dan satu lagi sih buat aku ya, yang aku pelajarin banget dari aku internship sampai aku sekarang, ini ada salah satu saying juga yang ada di LinkedIn-ku juga kalau nggak salah, itu kata-katanya intinya gini, jangan pick pekerjaan apa, tapi carilah leadernya. Kenapa? Karena leader yang baik itu di saat kita masih fresh graduate sampai beberapa tahun ke depan, leader yang baik itu bakal nge-shape kita, ngebentuk kita buat kita jadi orang yang ready di bidang pekerjaan dan bisa menjadi seorang leader suatu saat nanti. Jadi menurutku itu sih tipsnya kalau ditanya kayak gitu. Gitu. Satu lagi tambahan quotes-nya. Apa namanya? Jangan pernah memikirkan berapa salary-mu, pikirkan saja bagaimana karirmu, karena salary akan mengikuti karirmu gitu. Setuju kan? Setuju. Ya kan, kayak jangan, aduh aku mau dibayarnya 1 miliar ya, tapi pengalamannya masih 2 tahun, itu kasihan perusahaannya, adik-adik, seperti itu. Kemudian ketika ditanya kenapa mau masuk ke perusahaan yang saya pimpin, seperti itu, jawabannya adalah itu satu, kalian harus mencari tahu tentang perusahaan itu, walaupun tidak usah sampai 2020 itu perusahaan ngapain, itu nggak perlu, tapi kalian harus tahu background-nya. Oh, saya ini melamar di perusahaan Upgrade Group. Oh, itu kan perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya, sumber daya alam. Mereka merubah, perusahaannya adalah pabrik kertas kurang lebih seperti itu, yang merubah pohon menjadi sebuah produk jual sebagai nilai jual. Itu kan harus tahu, jangan sampai iya saya mau lamar di Bank Jago, tapi saya nggak tahu itu perusahaan apa ya, saya cuma tahu karena ada banknya aja, tapi saya nggak tahu itu ngapain gitu. Jangan sampai, kan harus tahu juga seluk beluknya seperti itu. Kemudian kan harus tahu juga kayak perusahaan ini itu kontribusinya, biasanya kan perusahaan itu dia akan mengupdate kegiatan sosial dia kan ke masyarakat atau kan juga harus melek akan hal itu. Oh ternyata perusahaan saya lamar itu bukan perusahaan apa sih namanya, bukan perusahaan kacang-kacangan yang ternyata dia kontribusi sama masyarakatnya itu juga ada. Oh, dan itu sudah menandakan perusahaannya bagus. Kemudian ketika ditanya, kalau saya ditanya kenapa pengen masuk ke perusahaan yang kamu lamar, jawaban saya adalah saya melihat perusahaan Bapak Ibu adalah perusahaan yang memang satu dari segi sustainnya itu bagus gitu.
kedua, perusahaan sebesar ini pasti memiliki jenjang karir gitu loh. Saya merasa bahwa ketika saya masuk ke sini, perusahaan ini akan membuat saya memiliki jenjang karir, nge-challenge saya untuk menjadi lebih baik, karena pasti yang masuk adalah bukan orang-orang yang sembarangan gitu loh, orang-orang yang ingin bekerja, orang-orang yang punya skill. Terus ketika ditanya pengen digaji berapa gitu, kalian boleh kok ketika ditanya ingin digaji berapa, kalian boleh mengungkapkan, memberitahukan berapapun gaji yang ingin kalian minta. Tapi satu ingat, ketika kalian nge-request, ketika kalian meminta sama HRD atau user kalian ingin digaji berapa, kan harus tahu kemampuan kalian seperti apa gitu loh. Jangan kemampuannya seperti saya cuman modal mulut doang minta digaji semodal orang yang berpikir, yang analitik thinkingnya bagus. Itu kan suatu hal yang tidak bisa gitu loh. Nah itu kemudian ketika saya pernah interview sama suatu perusahaan, kamu ingin digaji berapa nih? Perusahaan itu akan bertanya, saat ini kamu punya salary itu berapa gitu kan? Nanti ketika kamu join sama saya, kamu ingin digaji berapa? Misalnya saat ini saya cuma dapat 1.000 gitu. Nanti ketika saya ingin masuk ke perusahaan ibu, saya pengennya sih 5.000 gitu. Otomatis itu kan 5 kali lipat naik gitu loh. Nah, pasti kalau saya akan bertanya, kenapa kamu ingin digaji 5 kali lipat lebih tinggi dari perusahaan kamu gitu loh. Mungkin kalau Vito, mungkin ya di perusahaan lama saya sudah memiliki kemampuan seperti ini, achievement saya seperti ini gitu, dengan achievement dengan yang saya punya sekarang ini sudah menjadi bekal saya untuk bisa saya realisasikan, saya implementasikan di perusahaan baru di tempat ibu bapak gitu. Cuman harus sematkan kata-kata ini. Cuman itu kan yang saya berikan, saya sifatnya adalah negotiable gitu loh. Nah, kalau tidak ada kata negotiable, itu kayak HRD ya, kalau kita offer angka segini, kira-kira bakal wasting time nggak ya? Gitu. Kira-kira bakal gimana nggak ya? Bakal ya daripada kita harus nge-offer buang-buang waktu seminggu 2 minggu ke depan, ya udah kita cut aja lah proses rekrutmennya. Dan adik-adik, kalau misalnya kalian interview, siapapun di luar sana interview, ketika kalian tidak dapat hasil interviewnya lolos atau tidak gitu, atau misalnya sudah dapat interview kalian tidak lolos, kalian memiliki hak tanya gitu. Saya itu gagalnya di mana, seperti apa, itu adalah hak kalian tanya gitu. Setuju banget sih Kak, tadi Kak Vito udah nyampain dan Kak Kiki juga udah nyampain kalau untuk menanyakan hal seperti itu sebenarnya harus refleks ke diri kita sendiri, apakah kita bisa memberikan lebih gitu ke perusahaan, dan kalau emang bisa ya kenapa enggak gitu ya. Satu lagi tambahan lagi, technical kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu, walaupun departemen, walaupun itu sama, pasti ada hal yang berbeda gitu loh. Jadi kita itu harus memiliki kepribadian, kita harus memiliki sifat yang bisa beradaptasi dengan baik dan cepat gitu loh. Kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Ketika Vito di hire perusahaan baru itu nggak kepengen Vito melakukan kesalahan terus-menerus gitu loh. Perusahaan itu akan menganggap Vito adalah sebagai profesional, kita hire kamu sebagai profesional, maka bertindaklah seperti profesional gitu. Beradaptasi. Harus bisa adaptasi sendiri, otodidak gitu ya. Otomatis ibarat. Otomatis paham. Nah, aku ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Kak Kiki dan Kak Vito. Seandainya nih Kak Kiki dan Kak Vito balik lagi seperti aku, fresh graduate atau mungkin masih semester 2, semester 3, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan gitu ke kakak-kakak pas masih muda gitu? Ya, masih muda, kita udah tua berarti. Kan, kalau aku bilang Kak Kiki, dia dari tadi tuh ngatain Kak Kiki tua nih, parah emang. Aduh, aku tandain kamu ya. Aduh. Waktu mau apply dicoret dulu ya Kak ya? Coret dulu. Kayaknya ini kemarin yang bilang. Ada Vito, gimana kamu? Di posisi aku sekarang ya, kalau aku sekarang nggak aku yang dulu, mungkin lebih banyak, yang pertama ya, lebih banyak bersenang-senang lah. Soalnya nanti saat masuk dunia kerja itu, dunia kalian udah beda gitu. Terus yang kedua, lebih banyak berteman. Karena koneksi kalian di kuliah itu juga nanti membantu banget waktu kalian jadi fresh graduate. Kenapa ya? Karena fresh graduate tadi itu kan, yang bisa dilihat dari kita itu apa? Yang bisa dilihat dari kita kan ya,
apa sih yang kita udah capai saat kuliah dan apa sih nilai kita kayak gimana sih, kemudian pencapaian apa sih yang kita udah dapetin di kuliah gitu ya. Kalau koneksi kita banyak itu poin plus. Kenapa? Karena saat kita mau masuk ke perusahaan dan kita punya koneksi di sana, itu bakal ngebantu satu. Terus kan kita bisa gali lebih banyak tentang perusahaan itu kalau kita punya kenalan di perusahaan itu gitu ya. Jadi itu tips keduanya. Terus yang terakhir sih kalau aku ya, satu sih yang aku rasa dulu waktu kuliah tuh kurang aku maksimalin, itu adalah nyoba-nyoba kerjaan yang bisa aku kerjain gitu. Maksudnya ya, mau itu part time, mau itu nyoba kerjaan yang apapun lah. Di BINUS kan banyak kita bisa dapat peluang untuk kerja macam-macam. Ada asisten aslab, ada apalagi itu kayak apa tuh yang tim marketing ya, tim promotion, tim marketing gitu-gitulah. Pokoknya kerjaan apapun sih. Kenapa kok aku merasa dulu harusnya aku maksimalin? Karena kalau aku udah start lebih awal, kayaknya buat aku naikin jenjang karirku itu bisa lebih awal gitu. Itu kalau dari sudut pandangku ya. Itu aja sih, ada 3 tips gitu. Gimana Kak Kiki? Nah, kalau misal ketika disuruh ngulang lagi seperti kalian, pertama aku nggak mau. Nggak, bercanda. Kalau misalnya aku ngulang lagi, misalnya nih, aku semester 3 ingin mempersiapkan diri nanti ke internship atau aku ingin bekerja gitu, yang akan keulang adalah aku akan memperbanyak sertifikasi gitu loh. Karena sertifikasi orang yang bekerja sama anak mahasiswi itu harganya berbeda ya, walaupun tujuannya sama gitu. Itu satu, sertifikasi perbanyaklah. Gunakan harta orang tua kalian itu, adik-adik, pakailah dengan yang benar untuk ikut sertifikasi, mungkin melatih kemampuan bahasa kalian, karena sekarang di zamannya udah industri 4.0 gitu. Segala sesuatu bisa digantikan oleh robot, segala sesuatu bisa digantikan oleh siapapun gitu, karena pekerjaan kita itu sekarang sudah teknologi makin canggih, makin bagus. Pelayan kopi aja, barista aja bisa digantikan oleh robot gitu, robotik seperti itu. Akan perbanyaklah skill-skill itu yang tidak saya fokuskan, yang tidak saya aware pada saat zaman kuliah gitu. Sertifikasi itu banyak banget, seminar-seminar yang bisa diikutin, baik itu seminar nasional maupun cuman seminar seperti apapun, itu perbanyak banget gitu. Dan satu ya memang harus bersenang-senang sih aja, namanya kuliah itu harus senang-senang, karena jadi itu ibarat gini kata, ketika kuliah kalian itu punya banyak waktu tapi nggak punya banyak biaya, ya kan? Nah, ketika udah kerja, punya gaji, punya biaya, tapi nggak punya banyak waktu. Jadi gunakanlah waktu kalian dengan baik ya adik-adik ya. Gitu. Iya, setuju. Bersenang-senanglah gitu. Jangan sampai. Dan satu hal lagi, dulu waktu zaman kuliah saya hanya cuma ikut satu organisasi aja, itu organisasi internal kampus. Padahal di luar sana itu banyak banget organisasi-organisasi, baik organisasi internal kampus maupun eksternal gitu. Dan itu sangat-sangat membantu cara kita komunikasi terhadap orang. Jadi adik-adik yang belum daftar organisasi, silakan daftar organisasi, karena di BINUS banyak banget ya, itu ada kayak organisasi bahasa, apalagi ya, banyak, harus diikutin, daftar minimal 1 atau 2. Jadi jangan ikut organisasi dalam satu fakultas aja, karena ya itu aja orangnya ketemu gitu loh. Ini kayak yang ini, organisasi kalian tuh satu fakultas enggak kan ya? Seluruh fakultas yang ada di BINUS ya kan? Iya. Ini ya. Jadi kan campuran kan? Campuran, jadi kan ketemu dari fakultas ABC, jadi kan dari daerah ABC, ya itu kan ngebentuk cara kita berpikir, ngebentuk cara kita memutuskan segala sesuatu, itu sangat penting sekali gitu loh. Dan adik-adik, sekarang itu zamannya sudah industri 4.0, bahasa yang digunakan dalam dunia bekerja itu ketika kalian memiliki tiga kemampuan bahasa, Inggris, Mandarin, dan juga Arab, itu kalian akan menjadi nilai lebih gitu loh. Akan menjadi nilai lebih gitu. Jadi ketika misalnya nih, mungkin yang punya privilege yang memang dari kecil sudah diajarkan Mandarin tapi tidak fluent, silahkan ambil pelatihan adik-adik, berartilah kalian berbahasa Mandarin, karena ini menjadi nilai plus. Sekarang jujur banget, kita itu translator Mandarin itu sangat dibutuhkan banget gitu loh. Kenapa? Karena ya banyak sekali sekarang kan perekonomian dipegang oleh China ya kan. Jadi ya bahasa Inggris, Mandarin itu
please, saya juga kalau misalnya tahu Mandarin akan sebegitu dipergunakan, saya akan menuntut orang tua saya untuk Mandarinkan saya, Mama. Leskan saya gitu. Gitu. Sekarang saya belajar bahasa Mandarin udah umur segini ya, kemampuan daya serapnya ya lemah lah. Kayak 1 sampai 10 nggak kelar-kelar kayaknya. Gitu. Itu sih. Setuju banget sih, Kak. Jadi mungkin dari secara keseluruhan yang perlu ditingkatkan kita nih buat teman-teman, aku khususnya, ya teman-teman khususnya ya, yang harus ditingkatkan itu perkaya experience kalian, komunikasi, Bener. bahkan terus relasi juga, dan relasi itu bahasa penting juga. ya. Ini ya, bahasa juga nggak kalah penting ya buat karena bahasa itu nggak bakal menua gitu, bakal terus dipakai. Benar. Dan Benar. nah, pertanyaan tadi sekaligus menutup podcast kita, Your Comfort Zone Podcast malam hari ini. Aku mau ngucapin thank you so much buat kedua pembicara kita, Kak Vito dan Kak Kiki, yang udah mau luangin waktunya nih buat ngobrol-ngobrol bareng aku dan teman-teman buat didengarin mengenai internship preparation. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang berlimpah seperti aku gitu. Dapat manfaat banget sih. Aku dapat insight lebih. Kayak kalau ngomong gini tuh langsung dapat gitu. Apa yang mau nanya dapat gitu. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih buat media partner kita di sini. Bisa kalian lihat di virtual background kita, ada BINUS Student Learning Community, BSLC, BINUS English Club, BNAC, Himpunan Mahasiswa Sastra Mandarin BINUS University, Himanda, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar BINUS University, HIMPGSD, Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual BINUS University, HIMDKV, Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang BINUS University, HIMJA, dan Fast Response Community BINUS University, FARCO. Nah, jadi buat kalian yang mau memperkaya experience kalian, boleh banget nih kesempatan join di UKM-UKM yang ada di sini. Atau UKM biasa sih juga boleh nih, seperti yang ada di sini. Dan buat teman-teman juga jangan lupa kalau di podcast ini kita ada giveaway buat 3 pemenang masing-masing 50.000. Nah, jadi buat teman-teman yang dari tadi udah dengerin kita ngomongin soal internship preparation ini, kalian seharusnya udah dapat nih kode-kode kata-kata rahasia, huruf-huruf rahasia dari podcast ini. Nanti boleh kalian langsung masukin aja ke kuesioner yang udah disediain di kolom description box di bawah. Semoga beruntung ya guys. 3 pemenang masing-masing 50.000, lumayan banget buat McD atau es teh atau ya apapun itulah ya. Bisa buat treat yourself. Oke, aku mau ucapin sekali lagi thank you so much buat speaker kita dan para panitia yang ada di sini. Semoga podcast ini bisa memberikan kita semua manfaat dan ya, thank you so much ya Kak Kiki dan Kak Vito. Ya, terima kasih banyak atas undangannya. Semoga organisasinya makin besar lagi ya. Amin. Sukses buat semuanya. Sukses juga Kak Kiki. Siapa tahu berhasil pindah. Kemana? Sukses, Kakak. Kayaknya saya yang akan meng-hijack kamu seperti. Oke deh. Thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin. See you at the next Your Comfort Zone podcast. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye.